Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikfian Mahmud dari Prodi Informatika semester 8. Di sini saya akan membuat video untuk UTS Game Programming, yaitu pembuatan game saya, yaitu Endless Climber. Penjelasan singkat tentang game ini yaitu pemain bisa bergerak kiri atau kanan dan lompat. Rintangan muncul dari atas secara acak dan jatuh. Kalau terkena rintangan akan game over. Mekanik yang saya gunakan yaitu input handling, obstacle spawning, collision detection. Ringkasan singkat dari ketiga mekanik tersebut adalah input handling untuk membaca tombol gerak atau lompat dari pemain, obstacle spawning memunculkan rintangan secara berskala, collision detection yaitu deteksi tabrakan dengan tanah atau obstacle. Langkah pertama yaitu kita membuat proyek baru, klik New Project, lalu buat universal 2 dimensi, klik nama, langsung create project. Yang kedua yaitu membuat struktur folder seperti ini. Yang pertama kita buat prefab. Selanjutnya kita membuat script. Lalu langkah selanjutnya kita membuat player. Kita isi dengan rigid body dan box collider 2 dimensi. Lalu kita buat program lantai. Ini diisi box collider juga. Tambahkan tag ground. Langkah selanjutnya yaitu membuat script player controller. Penjelasan singkat tentang script ini ialah tujuan script ini untuk mengendalikan bergerak pemain kanan kiri dan melompat, dan game over jika menabrak rintangan. Using Unity Engine, public class player controller mono behavior. Membuat sebuah script kelas bernama player controller yang mewarisi dari mono behavior, artinya ini adalah komponen Unity yang bisa ditempel ke dalam objek, game object. Yang kedua, public float, move speed, dan public float jump force. Move speed ini untuk mengatur kecepatan bergerak horizontal, dan jump force seberapa tinggi player akan melompat. Private rigid body dan private ball its ground. Rigid body RB ini
Untuk referensi ke komponen fisika rigid body milik player. It's ground mengecek apakah player menyentuh tanah agar hanya bisa melompat saat di tanah. Void start RB get component fungsinya yaitu dipanggil sekali saat game mulai. Get component digibody mencari komponen rigid body di game object ini dan menyimpannya di variabel RB. Float move input get axis horizontal. Membaca input pemain untuk gerakan kiri kanan. X untuk horizontal dan Y untuk vertikal. If input get button down, jump is grounded. Memberikan kecepatan vertikal ke atas atau jump force atau juga lompat menandai bahwa sekarang tidak berada di tanah supaya tidak bisa lompat lagi sampai mendarat. Private void on collision enter 2D atau collision 2D collision. Fungsi ini otomatis dipanggil saat objek ini bertabrakan dengan objek lain yang punya collider dua dimensi. Kalau player menyentuh objek yang memiliki ground, maka dia boleh lompat lagi. It's ground sama dengan true. Untuk penjelasan kode selanjutnya yaitu obstacle spawner. Tujuan script ini secara otomatis memunculkan rintangan obstacle yang jatuh dari atas layar secara berskala. Sama seperti di atas, using Unity Engine public class obstacle spawner mono behavior. Public game object obstacle prefab public float spawn interval public float spawn range public float spawn height. Variabel obstacle prefab berrintangan misalnya batu yang akan di spawn. Spawn interval jarak waktu antar spawn dalam arti detik. Spawn range jarak maksimum posisi horizontal X dari spawn. Spawn height posisi tinggi Y tempat obstacle muncul. Fungsi start dipanggil saat game dimulai. Invoke repeating memanggil fungsi. Spam obstacle berulang-ulang. Mulai setelah 1 detik, lalu setiap spam interval detik. Fungsi spam obstacle.
Pilih posisi X secara acak di antara spawn range dan spawn range min spawn range dan plus spawn range. Posisinya tetap yaitu spawn hex. Berarti rintangan muncul dari atas layar. Instantit membuat salinan obstacle prefab pada posisi tersebut. Seperti ini contoh game jika dijalankan. Jika terkena akan game over. Mungkin seperti ini dulu dari pembuatan gamenya. Dikala waktu nanti mungkin saya akan menambahi fitur-fitur lainnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.